Sini. Hah? Atau duduk dulu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin wahidah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dari, la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, lisaiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha lagiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyyu mabsusah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, fadzakir innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, inna ilaina iyabahum, thumma inna 'alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa? Bisa juga sih. Alhamdulillah Allah dengan segala firman. Selanjutnya akan tampil kembali saudara Kriskena yang keempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetapi ia tetap sabar. Sampai kisah sang sahabat fenomenal Abu Kilabah, seorang laki-laki tua yang cacat kedua tangannya dan kakinya, buta matanya dan kurang pendengarannya, tetapi ia tetap ikhlas dan sabar atas ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah, kita dapat simpulkan bahwa sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam taat. Contohnya, sholat siang waktu, baik pada orang tua, baik pada guru, dan bersedekah. Ngomong-ngomong tentang bersedekah, katanya bersedekah itu bikin kita jadi miskin ya. Kata siapa bersedekah itu buat kita menjadi miskin? Yang bersedekah menjadi profesor, yang bersedekah menjadi dokter, yang bersedekah menjadi ajudan, yang bersedekah menjadi sultan. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Ketika di sekitar kita banyak kemaksiatan, misalnya teman-teman kita lebih memilih ugal-ugalan di sholat daripada terus kita dibully karena gabung dengan sabarlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbihu Allah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah memberikan dia kesabaran. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sabar menerima musibah. Ketika ditimpa ancaman, ketika kehilangan, sabarlah dan yakinlah Allah mempunyai kado yang indah bagi orang-orang yang sabar di surga. Masya Allah. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi akhrajal mar'ah faja'alahu gusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Allah dengan segala firman. Nantilah kita langsung masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan kedua dalam makmurah Masjid Baitul Mukminin Dr. Andes Haji Muhammad Soleh Ampuni MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lahu anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika min sayyidin alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Pak Kiai sudah sampai. Selamat datang Pak Kiai Haji Abdul Thalib selaku pemberi tausiah. Beliau hadir. Pertama yang utama marilah kita hadis muslimat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini Allah mempertemukan kita di tempat yang Allah muliakan di baitin buyutillah salah satu Allah dalam rangka menghadiri peringatan memasuki tahun baru Islam Muharram ya. Tentunya kita berharap di tahun baru Islam ini, baru Hijriah ini senantiasa keimanan dan takwa kita, ibadah kita menjadi meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan semua kita istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat sapa terus pada yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu, anak semua, yang pertama yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Baitul Mukminin Bapak Dr. Haji Hudayat Wasina, beliau hadir, dan alhamdulillah pemerintah usia Haji Abdul Thalib beliau sudah hadir di tengah-tengah kesibukan beliau ya, sebagai wakil ketua MUI Majelis Ulama Kota Tangerang. Tentunya mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kegiatannya mana beliau? Pengajiannya di mana-mana. Termasuk beliau sebagai proyek pertama beliau ini yang mendirikan masjid Nabawi di Banjar. Beliau ini sebagai pekerja di masjid Nabawi di Banjarnegara. Dan jazakumullah khairan katsir, Kiai sudah hadir, dan alhamdulillah Kori Haji Juli Kori Rahmatullah Meski sudah hadir, Meski sudah hadir di tengah-tengah kita. Ibu-ibu majlis taklim dari Musola Anur, dari Masjid Ar-Rahman, dari Masjid Baitul Mukminin, dari majlis dari TK Arafah ya, dari TK Baitul Mukminin, dari TK pembinaan Haji Deden, alhamdulillah beserta santri-santrinya sudah hadir. Dan tentunya oleh ini perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua yang hadir bahwa kegiatan di Masjid Baitul Mukminin sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pertama, terkait dengan kegiatan pengajian setiap malam Kamisnya, kajian fikih. Tentunya kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua yang ingin dalam terkait dengan ilmu fikih, silakan datang ke Masjid Baitul Mukminin. Insyaallah ditambah dengan dialog kajian, tentunya bisa menambah hasanah kehidupan kita semua, sehingga diharapkan masjid ini sebagai pusat peradaban dan tentunya pusat belajar. Jadi yang kedua, bahwa setiap hari pagi kita mengadakan tausiah subuh. Alhamdulillah
usia subuh sekarang, sholat subuhnya sudah diikuti oleh ibu-ibu. Ya, ibu-ibu saya lihat ada minimal 20 orang, 25 paling sedikit 10, 15. Ya, alhamdulillah sudah mulai melihat kegiatan di Masjid Baitul Mukminin. Terus ditambah dengan tausiah lain dan pengajian ibu-ibu majelis taklim sudah mulai aktif. Ya, saya yakin sekarang tidak ada alasan lagi Ustaz masjidnya sakit, panas gitu ya. Sekarang AC sudah berjalan, karpet sudah tergelar semua. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada partisipasi bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah ya yang telah menyumbangkan. Semua ini adalah berkat partisipasi aktif seluruh jamaah. Ya, Haji Dede dan keluarga, tentunya kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yang mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Tentunya masjid ini terus kita lakukan, bahkan kita rapikan ya, mudah 1 tahun ke depan bisa selesai ya. Idul Fitri, yang penting kita diberikan kekuatan, kemauan dan kemampuan untuk berinfak, bersedekah dan lain-lain. Jadi masjid ini terus kita pelihara, kita besarkan gitu ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan tentunya ini menjadi kebanggaan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Ya, kalau masjid ini nyaman, ngajinya juga tenang, nyaman gitu. Insya Allah masjid ini menjadi makmur. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Yang berikutnya tentunya saya mengucapkan kepada seluruh para mufikur, orang berinfak, bersedekah dalam kegiatan ini. Pertama pada kontribusi bapak-bapak, alhamdulillah pada kegiatan ini dana yang terkumpul ini sebesar 13.975.000 rupiah. Alhamdulillah. Jadi kami atas nama pengurus DKM dan Yayasan Masjid Baitul Mukminin mengucapkan ribuan terima kasih. Di sini perlu saya laporkan sumbangan dari kas yatim piatu DKM Masjid Baitul Mukminin ini 4.325.000 rupiah. Tromol ibu-ibu pengajian malam Jumat 1.300.000. Sumbangan ibu RT 03 800. Keluarga yang bermansa 500, Haji Parko 1 juta, Abah Allah Haji Umar 500, Haji Omar 400, Haji Karno 100.000, Ibu Husna 1 juta, Munir Mala, terus di sini juga alhamdulillah jazakumullah pada keluarga besar Bapak Haji Dede Haji Salim menyumbang untuk snack bag anak yatim dan ini untuk 50 snack dan nasi. Alhamdulillah. Kita doakan kepada para donatur, para mufikur, para pemerintah. Kita doakan mudah-mudahan rezekinya bertambah berkah. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal jariah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas nama Ketua DKM. Tentunya harapannya masjid ini tetap kegiatannya tetap ada. Pengajian ibu-ibu kalau bisa di masjidnya. Jadi sudah hadir di sekretariat ibu lagi. Oh, maksudnya nggak bisa? Insya Allah mudah-mudahan udah selesai kita kasih itu ya. Apa pakai tuh kursi roda mungkin ya. Persiapkan nanti biar nanti ibu-ibunya bisa bersama ustaznya bisa naik ke sini. Memang hati-hati juga ya, harganya cukup tinggi. Hari Senin besok insya Allah pekerjaan bangunan dilaksanakan kembali. Keramik, tangga, samping, atas sampai dengan depan. Insya Allah minggu depan bisa selesai, 2 minggu lah selesai. Ya, tentunya sekali lagi saya atas nama DKM dan pengurus yayasan, wakil yayasan mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi aktif bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, masyarakat Cimoleh Permai dan sekitarnya.
mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita simak, kita dengarkan tausiah dari Kiai Nurul Talib. Beliau akan menjelaskan terkait dengan bulan Muharram maupun yang lainnya sehingga menjadi kenapa hasanah keimanan kita menjadi insight bagi kita sebagai dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekali lagi berbagai budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari nama Allah sebagai pada yang bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
الذين هم Selanjutnya masuk acara berikutnya di santunan anak yatim kepada nama yang disebutkan mohon maju ke depan kepada Ananda Azkira, Arsya, Samudra, Olivia dan Siva. Silakan maju ke depan sebagai simbolis penyerahan santunan. Untuk yang memberikan simbolis kepada Bapak Ketua DKM Dr. Andes Haji Muhammad Soleh Al-Qudsi, berikutnya Ketua Pembina Dr. Andes Haji Hudaya Lalu Korasinya MM, Bapak Haji Didin Abu Salim, Ketua Majelis Hakim Ibu Raja Arifah, dipersilakan maju pada Babin Kamtipmas Kelurahan Cimuni Bapak Wabi dulu. Satu lagi mana? Ya, ada aja. Tiga anak ya? Tiga anak ya? Kasih tiga anak ini sama ini sama kakaknya ya tapi ya Pak Kosi Masih tiga-tiganya. iya ini belum kita Satu-satu. ya ini kakaknya nanti kasih kakaknya kasih ya Olivia. Bintang sama Samudra. Ini Samudra. Iya, di Samudranya. Nama nanti kasihnya ya. Udah. Oh, mau difoto. Kasih ya. Soleh-soleh kan. Iya, iya, bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan nasihat diserahkan kepada yang berhak. Berikutnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang, Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Soleh dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jawabannya serentak ini. Berarti sarapan empat piring berarti. Tapi kelihatannya kalau bapak sarapannya sedikit, suaranya juga kurang keras. Yang penting sudah diwakili ibu pak ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua DKM Ustaz Dr. Muhammad Solihuddin, yang kami hormati Ustaz Zuli Rahmatullah. Ini bukan Zuli Fauzi ya, keliru. Banyak yang Zuli Rahmatullah dengan Zuli Fauzi. Yang kami hormati Bapak-bapak, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Wabil khusus yang mewakili dari Polsek Karawaci. Insya Allah Bapak-bapak saya lihat wajahnya wajah surga semua. Tapi surganya siapa saya tidak tahu. Ibu-ibu juga Masya Allah, ibu-ibu yang solehah, gak mau kalah. Wajahnya penuh dengan nur. Kalau nur siapa nggak tahu. Nur Alimah. Adik-adik, para remaja, anak yatim, semuanya hadirin wal hadirat yang insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, saya bersyukur kehadiran Allah karena pada pagi menjelang siang ini diberikan fadl karunia oleh Allah bisa bersilaturahim, bermuajah kepada Bapak Ibu semua dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah dari 1445 menuju 1446 Hijriah. Dan sekaligus biasanya kalau Hijriah ini meskipun tidak ada dalil khusus, kalau sebelum Muharram itu harus santunan anak yatim, tidak ada dalil khusus. Tetapi karena sudah ada sebuah kebiasaan yang baik, adat yang baik, amal soleh yang baik, maka amal soleh ini bisa kita lakukan, bisa kita jalankan sampai nanti anak cucu kita dan diteruskan ila yaumil qiyamah. Insya Allah. Karena apa? Karena Rasulullah pun mencontohkan. Rasulullah itu mencontohkan ketika Rasulullah ziarah ke Masjid Kuba. Rasulullah ziarah ke Masjid Kuba itu setiap hari Sabtu, Pak. Setiap hari Sabtu Rasulullah ke Masjid Kuba, maksiat orang ibadah, baik itu jalan kaki maupun jalan pakai apa kendaraan. Kenapa tidak Senin, tidak Selasa, tidak Rabu, tidak Jumat, tapi setiap hari Sabtu? Bahkan Abdullah bin Umar yang Al-Muda dan Abdullah bin Umar itu selalu melakukan sesuatu apa yang dilakukan oleh Rasulullah setiap hari Sabtu, nggak pernah yang lain. Kenapa orang ini nggak diprotes oleh orang lain mengatakan bid'ah? Gara-gara itulah akhirnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa dengan hadis ini dari berbagai macam riwayat yang sahih, maka kita dibolehkan untuk mengkhususkan beramal soleh, adat yang baik, amal soleh yang baik kita bisa jalankan, kita lakukan di hari-hari tertentu. Salah satu contohnya adalah menyantuni anak yatim di bulan Muharram, terutama dianggap 10 Muharram hari rayanya anak yatim. Sebetulnya sih hadis susunya tidak ada. Ada hadis dari Mu'afilin yang suruh musab, tapi memang dhaif. Meskipun dhaif, tapi bisa digunakan untuk amal-amal yang baik. Jamaah rahimahullah, saya nanti tidak akan membahas sejarah Hijriah lain.
Nanti kalau dibahas lama nggak selesai. Sampai besok nggak selesai. Nggak bakal selesai. Saya ingin membahas bahwa pergantian dari tahun lama menjadi tahun apa? Sama dengan tahun Masehi dari 2023 menjadi 2024. Peralihan tahun ya Bu ya. Tapi kalau hijrah kenapa sekian? Kalau satu hijrah itu satu Muharram. Banyak ditonjolkan adalah kalau orang Jawa mubaris yang ditonjolkan. Yang ditonjolkan satu Muharram adalah membersihkan apa? Keris. Padahal mestinya bukan begitu. Makanya ada ustaz mengatakan orang yang memperingati Muharram itu bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah belum ada hijrah kok. Belum ada hijrah, belum ada. Ditetapkan awal bulan dari tahun kalender Islam apa belum ada. Masa sahabat Abu Bakar sudah belum. Adanya saat Abu Bakar, saat Amirul Mukminin Umar bin tidak mungkin. Sama dengan orang membacanya selesai cium Al-Quran. Bid'ah. Rasulullah tidak pernah bertemu, tidak zaman Rasulullah belum ada Al-Quran, belum ada Mushaf. Adanya wahyu turun, kemudian para sahabat menulis di berbagai kurma, di bebatuan, di kulit-kulit dan sebagainya. Tersebar kemana-mana setiap sahabat. Ini memang nggak ada loh. Mushaf baru muncul saat Abu Bakar As-Siddiq, dan itu pun atas usul sahabat Umar bin karena pergantian tahun baru ya, maka kata Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani, ini pengarang kitab Hilatul Awliya, ada yang dicetak 10 jilid, ada yang dicetak 9 jilid. Kebetulan kalau saya punya yang 8 jilid, macam-macam sesuai dengan percakapan masing-masing. Siapa yang hari ini, siapa yang hari ini seperti hari kemarin, kata beliau adalah orang yang paling rugi. Hari ini sama dengan hari kemarin rugi. Sama dengan perusahaan 2023 ternyata profitnya, hasilnya, cara bekerjanya, cara pemasarannya, cara produksinya sama dengan 2023 dengan 2000, berarti kita rugi. Seharusnya 2024 harus lebih baik daripada 2023. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Man khairun nas ya Rasulullah?" Orang yang paling baik itu siapa sih? Dijawab oleh Rasulullah, "Man tola umruhu wa hasuna amaluhu." Siapa orang yang panjang umurnya tapi juga baik amal. Kata Ibnu Athaillah, ada orang yang umurnya panjang sekali tapi manfaatnya sedikit. Kenapa? Mulutnya nggak pernah dijaga, caci maki orang, ngomelin orang, ada setiap hari. Sekarang ada ulama yang besar tapi mulutnya nggak bisa dijaga banyak, kecuali dokter. Pak dokter sih, masya Allah. Makanya menurut saya hadis hifdzul lisan itu ditambah hifdzul yadain. Zaman Rasulullah kan tidak ada HP. Sekarang itu bukan mulut yang harus dijaga, apa? HP. Suriah hancur, Libya hancur, Irak hancur, Sudan hancur semua. Negara-negara Arab yang berbahasa Arab itu bukan mulut, Pak. Bukan lisan, tapi pakai apa? Rakyat diprovokasi supaya membenci pemimpin. Bahasa kasar,
dia Pak bisa kemana-mana, dia sih membantu rakyat macam-macam, karena nggak pernah membantu rakyat. Akhirnya rakyat marah. Yang memberontak bukan rakyat, Suriah. Yang memberontak Jabal Nusra, ISIS, Al-Jaish, Al-Qaeda, itu tentara dari luar semua. Tidak ada yang warga dalam Allah bilang tadi. Yang terbaik bagi kita adalah umurnya panjang, tapi juga amalnya baik. Wasyarun nas, yang jelek manusia adalah maqala umur wasa'a amaluhu. Umurnya panjang tapi perbuatannya Masya Allah. Tapi ibu-ibu sini nggak ada loh yang ngomongin orang nggak pernah ada itu ya. Ada Masya Allah. Coba kalau ibu pas tidur ngomonginnya gimana? Ya Bu ya, kalau pas tidur nggak ngomongin orang kan? Nggak pernah kan? Tapi baru tidur nggak tahu. Pas tidur nggak pernah ngomongin orang. Tapi kalau pas bangun tidur, wallahu a'lam bishawab. Maka kata Syekh Abdullah bin Arabi itu beliau mengatakan khairul umur al-barakah. Umur yang terbaik adalah umur yang berkah. Meskipun pendek tapi punya manfaat yang sangat besar sekali. Salah satu contoh yang punya umur pendek tapi berkah, Imam Nawawi. Umurnya 45 tahun sampai tidak sempat nikah. Kalau Dr. Muhammad nikah 2 kali sebelum Imam Nawawi itu saya 45 tahun tidak nikah, tapi mana kitabnya subhanallah. Yang paling besar kitabnya Majmu' Syarah Al-Muhaddab 27 jilid. Ditulis karena apa? Ilmunya sangat bermanfaat, umurnya berkah. Kalau umur berkah, kata beliau Syekh Muhammad Al-Alwi tadi, wa taufiq fihi, di dalam umur yang dijalani tadi ada taufik, ada bimbingan dari Allah lil a'malis shalihat wal khairat al khassa wal 'amma. Karena umurnya berkah tadi, akhirnya Allah selalu membimbing, dia selalu beramal soleh. Ibu-ibu karena solehah punya tetangga bawel, ibu-ibunya nggak pernah bawel, selalu berbuat baik. Kira-kira kalau ibu punya tetangga bawel gimana Bu? Nah, ya baik, itu Bu. Ini mati. Ini jawaban yang sangat bagus. Punya tetangga bawel baru sholat, Allahu Akbar jamaah sama anak-anak sama istrinya, dia main drum. Lagi baca Quran, anaknya main apa? Gitar. Lagi bersolawat kita, ternyata tetangga yang sebelah kiri dia lagi main biola. Kira-kira kalau kayak gitu gimana? Diketak. Kalau kita punya umur yang berkah, kalau kita punya amal yang soleh dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tetangga yang semacam itu kita tidak balas dengan kejelekan, tapi balas dengan kebaikan. Kata Rasulullah, wa ahsin man asaa ilaika. Balaslah kebaikan setiap siapapun yang berbuat jelek, berbuat tidak baik kepada kalian. Subhanallah. Tapi susah ya. Kita kan ngomongnya sabar, tapi sabar ada batas. Sabar dalam Islam tidak sabar tidak ada batas. Dalam Al-Quran infaq billatiya asal, balaslah apapun yang dilakukan oleh orang yang jelek sekalipun, kita balas dengan beban. Sampai Rasulullah mengajarkan kita tuti man haramaka,
Berilah kepada orang yang orang itu tidak pernah memberikan apapun kepada kita. Sambung, ibu punya tetangga, punya salah pondok, punya ini tidak kasih apa-apa. Terus ibu punya oleh-oleh yang habis dari Jogja, begitu banyak itu kira-kira ngasih nggak? Di sini bilangnya ngasih. Bapaknya profesional, dilewatin aja. Petiknya main ampun, petik. Kemarin saya lihat dari Jogja bawa salah pondok 40 kilo, satu pun tidak ada yang diantar ke kita. Kita jangan ngasih. Itu nggak boleh, Pak. Itu bukan ajaran Rasul. Tukti man haramaka. Berilah kepada orang yang orang itu tidak pernah memberikan apapun kepada kita. Sama dengan kita nyarinya anak begini. Jangan sampai kita punya harapan yang tak sanggupi nanti membantu saya. Nggak boleh. Tugas kita adalah menyambut anak. Masya Allah, itulah ajaran Rasul yang sangat indah sekali. Jangan sekali-kali ketika ada orang berbuat tidak baik, kita melakukan perbuatan tidak baik juga jangan. Kita balas dengan sebuah kebaikan. Insya Allah lama-lama hatinya luntur. Tidak bisa hari ini, besok, tidak besok, tidak besok, pasti. Makanya ketika Rasulullah SAW dibantu oleh malaikat, wahai Nabi Muhammad, kemarin kalau dua gunung ini aku jadi satu, aku lempar ke mereka biar mati semuanya. Waktu di Taif, jawaban Rasulullah apa? Allah meneliti kami fa'innahu la ya'lam. Masya Allah, indah sekali. Jangan, kalau mereka sekarang tidak masuk Islam, insya Allah anak cucunya nanti masuk Islam. Terbukti anaknya siapa? Anaknya Abu Jahal, namanya Ikrimah. Namanya Ikrimah, bapaknya Abu Jahal. Jadi ahli tafsir. Banyak para mufassir yang mengutip pendapat Ikrimah binti Abu Jahal bin Abi Jahal. Sama dengan Nabi Allah Ibrahim, bapak ibunya, tapi ternyata anaknya pelihara. Makanya ketika sekarang misalnya muncul anaknya tukang pemulung, dia mendapatkan dokter dari London, tidak usah kaget. Allah yang ciptakan itu semua. Masya Allah, indah sekali sebetulnya ajaran Islam. Kita sendiri yang ngacak-ngacak. Kita sendiri yang ngacak-ngacak. Suruh bertetangga yang baik, ternyata kita mau mencinta tetangga. Suruh nyantumin anak yatim, ternyata tadi suratnya dari baca oleh Ustaz Juli tadi, nggak boleh yantuk yatim. Yantuk yatim jangan diartikan membentak aja Pak ya. Kalau membentak nggak boleh gimana? Kalau kita pas nyantumin anak yatim atau nyokolain anak yatim, anaknya bandel, dibentak nggak boleh. Maksudnya berbuat zalim, berbuat aneh. Dia punya hak hanya diambil. Seharusnya dia disekolahkan sampai pendidikan tinggi, ternyata kita batasi tidak boleh sekolah sampai tinggi dia goblok apa. Itu termasuk dia tumpahnya. Dianggap orang yang mendustakan agama. Masya Allah. Jadi umur kita harus berkah. Kalau berkah, insya Allah Allah akan membimbing kita. Setiap apapun yang akan kita lakukan akan dibimbing oleh Allah. Selalu berbuat apa? Al-amalus salihah wal khairat al-amal wal khasah. Kebaikan baik itu secara umum maupun secara khas, secara apa? Khas tertentu masalah. Secara umum semuanya atau secara khas. Subhanallah. Maka untuk itu
kita harus betul-betul bisa mentransformasi diri kita. Ini bahasanya dokter ini, dari yang tidak baik menjadi baik. Dari asalnya tidak takwa kepada Allah menjadi takwa kepada sama dengan ketika kita diberikan putra putri oleh Allah, maka wajib bagi kita untuk mendidik, bukan mentransfer ilmu saja. Makanya kata Nabi, man razaqallahu waladan fa'alaihi bita'limihi wa ta'dibi. Siapa orang yang diberikan karunia oleh Allah putra dan putri, maka wajib bagi kedua orang tuanya untuk mengajarkan dan mendidik. Mohon maaf, ini anak-anak kita banyak yang diajar tapi tidak dididik. Buktinya apa? Ada anak minta uang 100.000 kepada orang tuanya, tidak dikasih, dibusuk pakai besok dapur. Diajar tapi tidak dididik, tidak punya akhlak. Ini banyak orang pintar Pak, tapi tidak punya adab, tidak ulama. Imam Syafi'i punya pendapat, kalau mau sholat 3 kali harokat tanpa ada udur batal. Kata pendapat mereka itu mitos. Begitu, kan nggak punya adab. Bagi orang tua, man 'allama waladah wa adabahu razaqallahu ta'ala syafa'ah. Bagi orang yang mendidik, mengajarkan anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi anak yang saleh dan salehah, maka Allah akan berikan karunia pertolongan dari anak tersebut. Coba kalau ibu punya anak juara MTQ, kira-kira itu putrinya siapa ya? Yang kenapa siapa? Orang tua kan? Allah kasih syafaat ini pertolongan dari anak itu. Kita didik, kita ajar menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi hafidun dan hafidatul Quran, juara MTQ di sana. Anaknya siapa ya? Masya Allah. Orang tuanya anak. Oh pantas, ibunya solehah, bapaknya soleh. Bapaknya soleh, ibunya soleh. Terus dididik dari kecil, saat hamil disolawati, saat hamil istrinya, bapaknya setiap malam sholat malam qiyamul lail, sholat duhanya nggak pernah ketinggalan. Itu dididik secara psikologis kepada orang tua. Tapi sebaliknya, waman taraka waladahu jahilan. Kalau ada orang tua yang membiarkan anak jadi jahil dalam konteks bukan bodoh Pak ya. Jahil dalam konteks dia tidak mengerti agama sama sekali. Dia sukses jadi direktur, dia sukses jadi menteri, rumahnya 5 lantai, mobilnya 10, istrinya 12. Misalnya, kan sukses dunia. Apabila orang tua meninggalkan anaknya dalam kondisi jahil semacam itu, apa yang terjadi? Apapun yang dilakukan anak itu pun didambing anak. Setiap dosa yang dilakukan anak akan ditimpakan kepada orang tua. Masya Allah. Anak kita ditangkap polisi narkoba, yang mesti siapa Pak? Orang tua kan? Kalau orang sini sih jual tanah 10 meter, terus besok tangkap lagi, jual tanah 10 meter lagi, lama-lama tanahnya habis, sawahnya habis, kebunnya habis. Karena apa? Kita tidak mendidik anak-anak kita dengan baik. Sudah begitu Bu, nanti di akhirat ketika anak ini tidak sholat, anak ini meskipun kekayaannya melimpah-limpah, tidak pernah haji, tidak pernah sedekah, tidak pernah infak, apalagi zakat, ketika dimasukkan ke nerakanya Allah, dia protes sama Allah. Sebentar ya Allah, jangan memasukkan aku ke dalam neraka. Khudh haqqana min hadzal rajul
Tolong wahai Allah, ambil hak-hak kami dari orang ini. Terus aman. Hak orang ini.